saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Intelijen meluncurkan program Jaksa Mandiri Pangan untuk mendukung cita Presiden Prabowo khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Kegiatan ini bukan ikut-ikutan, tetapi suatu hal yang ingin kami manfaatkan. Kami punya tanah sitaan, ini silahkan nanti dimanfaatkan. Memanfaatkan tanah sitaan kejaksaan, program ini menempatkan jaksa sebagai pendamping dan pengawas sektor pangan di lapangan. Tujuannya jelas, memastikan distribusi adil, bantuan tepat sasaran, dan hukum berpihak pada petani serta rakyat kecil. Jaksa Mandiri Pangan, langkah nyata menuju Indonesia yang mandiri dan berdaulat di bidang pangan. Salam Adiaksa. Tugas dan fungsi kejaksaan hanya di ranah penuntutan, kini tidak lagi. Jaksa hari ini bahkan mengamankan dan mengawasi pelaksanaan program strategis pemerintah di bidang pangan. Dengan adanya program Jaksa Mandiri Pangan, berorientasi memastikan ketersediaan stabilitas harga dan distribusi pangan di seluruh Indonesia. Jaksa Mandiri Pangan menjadi salah satu upaya kejaksaan dalam mendukung pemerintah dalam pengamanan pembangunan strategis khususnya di bidang pangan. Saya Angelika Ansanai. Jaksa Mandiri Pangan adalah langkah strategis dari Jaksa Agung Muda Intelijen untuk menjawab tantangan kedaulatan pangan Indonesia. Program ini menempatkan jaksa di garis depan, mengawasi distribusi, mendampingi petani, dan mendorong pemanfaatan lahan sitaan negara yang terbengkalai. Bagi kami, pemanfaatan ini sekaligus juga kami juga ingin menitipkan tanah ini jangan sampai dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak benar. Artinya lagi ada dua manfaat. Silahkan manfaat untuk masyarakat pertaniannya. Kedua, dia adalah manfaatkan untuk bagaimana mengamankan aset-aset ini. Sebuah peran baru kejaksaan, bukan hanya menegakkan hukum, tapi ikut menanam harapan bagi masa depan pangan bangsa. Nama saya Reda Mantovani. Saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang intelijen. Sebenarnya kan ini merupakan inisiatif dari Kejaksaan Agung, fokusnya pada pengawasan dan pengamanan kebijakan pelaksanaan program strategis pemerintah ketahanan pangan. Ada tuh kan cita-citanya Pak Presiden Prabowo. Kami tuh ingin menjaganya tuh supaya program strategis ini bisa berhasil sesuai kapasitas kami lah. Ya kan, walaupun ini nggak murni tugas di bidang kami, tapi ada irisannya dengan kami, makanya kami berupaya untuk turut berpartisipasi mensukseskan program ketahanan pangan pemerintah. Dalam hal ini kami kerjasamanya selain dengan Kementerian Pertanian juga dengan Pemda setempat, Pupuk Indonesia, gitu. Plus Bulog. Dan kami sudah tanda tangan MOU. Kita orkestrakan lah bahwa sinergitas ini adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada 25 Maret 2025, Jaksa Agung Muda Intelijen menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian PT Pupuk Indonesia Persero dan Perum Bulog. Kolaborasi ini menjadi fondasi penguatan program Jaksa Mandiri Pangan yang mengintegrasikan pengawasan hukum dengan distribusi pupuk, logistik pangan, dan ketahanan sektor pertanian. Dari meja kerjasama ini, harapan akan sinergi antar lembaga demi kedaulatan pangan nasional resmi dimulai. Jadi kami kan tergantung dengan barang rampasan yang kami miliki. Contohnya ada juga di Lampung, ada gudang. Barang rampasan berupa gudang. Gudang itu dijadikan tempat stok dari Bulog, dikerjasamakan. Daripada dia sewa tempat, nggak jelas itu stok gudang ada di mana, ini pakai nih. Tinggal dibersihkan memang untuk taruh padi.
Nah, di Lampung ada, terus yang sawah di Bekasi, terus di perkebunan ada juga di Banten. Jadi itu tergantung situasional, jadilah tergantung barang rampasan yang kami miliki. Untuk mendukung pemerintah menghadapi ancaman ketahanan pangan nasional, Kejaksaan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait. Memastikan kompleksitas masalah sektor pangan bisa diatasi secara optimal menjadi salah satu tujuan utama program Jaksa Mandiri Pangan ini. Lalu, bagaimana penerapannya di lapangan? Saksikan lanjutannya sesaat lagi. Kami berharap melalui program Jaksa Mandiri Pangan ini kebutuhan pangan nasional dapat tercukupi. Bahkan kalau bisa stok beras mengalami surplus sehingga kita bisa mengekspor ke luar negeri. Selain itu manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para petani. Tidak hanya menindak pelanggaran hukum di bidang pangan, Jaksa Mandiri Pangan bertujuan menciptakan ekosistem pangan yang adil dan berintegritas. Melindungi sektor pangan dari berbagai ancaman hingga terciptanya stabilitas ekonomi dan keamanan pangan yang mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Kejaksaan memanfaatkan aset sitaan kasus korupsi Asabri dengan terpidana Beni Cokro. Bertempat di Desa Srimahe, petani setempat ikut merayakan dengan sukacita. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Jaksa Agung, dan yang lain-lainnya buat kemajuan pertanian Srimahe, Pak. Biar orang-orang atas itu ngeliat, Pak, pertanian Srimahe gimana. Dan terkait dengan Bulog, saya juga berterima kasih. Petani ini jual padi harganya mahal, jadi 6.500. Biasanya, Pak, di bawah situ. Terima kasih banyak semuanya, Pak. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya sebagai petani Srimahe mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dalam program Jaksa Mandiri Pangan, PT Pupuk Indonesia menjadi stakeholder utama yang mendampingi Kejaksaan dalam pengawasan distribusi pupuk. Sebagai produsen terbesar di Indonesia, peran Pupuk Indonesia krusial dalam memastikan pupuk tersedia, tepat sasaran, dan bebas dari penyelewengan. Saya Dwi Satrio Anurogo, Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia Persero. Kami berterima kasih Pupuk Indonesia Persero berpartisipasi langsung dalam kegiatan ini yang luar biasa. Program ini adalah program terkait dengan ketahanan atau meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dan kita tahu sekarang ketahanan pangan nasional merupakan sesuatu yang prioritas, program prioritas dari pemerintah kita. Pupuk Indonesia dalam hal ini kami berpartisipasi dalam hal penyediaan agro-input. Kami adalah produsen pupuk yang terbesar di Indonesia, pupuk, kemudian pestisida, dan tidak itu saja. Kami juga melakukan pendampingan, ini yang penting, pendampingan terhadap bagaimana tanaman itu bisa tumbuh, subur, dan juga yang utama adalah bisa memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Sistem distribusi pupuk yang dilakukan oleh Pupuk Indonesia, kami juga bisa monitor langsung yang didistribusikan ke masyarakat. Nah, itu kami bisa monitor di dalam sistem Jaga Desa kami, ada masuk situ. Salah satu poinnya, jadi kita bisa ngeklik, langsung bisa lihat masyarakat mana yang terima distribusi pupuk ini. Apakah memang sudah benar penerimanya nih? Nah, itu kami bisa cross-check. Kadang-kadang sampai di kios pupuk, dibeli seolah-olah oleh kelompok tani, tapi tidak untuk tani tersempat, tapi untuk industri. Nah, itu kan
kita mencegah itu, ya kan? Kita juga di Provinsi Banten ini berupaya turut serta menstabilkan harga bahan pangan. Itu. Bagaimana caranya? Oh, kami menorkestra antara pasar induk, komunitas pasar induk dan pasar terkait sekunder lainnya dengan Dinas Pertanian plus Dinas Pemberdayaan Desa, ya, Pupuk Indonesia, dan Telkom. Ternyata para petani di daerah Banten menanam atau bercocok tanam tuh pada masa tanamnya tuh tanamannya sama semua, sejenis. Misalnya di satu daerah nih, kabupaten ini banyak semua cabai, jagung. Jadi pas panen bareng-bareng, barangnya banyak, harganya jadi drop. Nah, sedangkan pasar induk terima cabai kan nggak semua bisa diterima, ya kan? Karena di pasar induk kan ada bahan makan yang lain, ada bahan yang lain, ada jagung, ada sayur, ada apa, ya kan? Nah, makanya perlunya variasi tanaman yang dilakukan oleh sumber produksi. Untuk mencegah hal tersebut, Kejaksaan dibantu seorang penyuluh pertanian setempat sebagai pendamping desa. Mereka mendampingi petani dalam mengakses bantuan, mengawasi distribusi pupuk, serta memastikan lahan pertanian dimanfaatkan secara optimal. Ya, saya Widi Santoso, penyuluh pertanian di Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah setelah launching kita dibina dari pihak Kejaksaan dengan melibatkan beberapa stakeholder seperti Kementerian Pertanian, ada Pupuk Indonesia, dan Bulog. Nah, di sana kita dibimbing oleh mereka untuk bagaimana sih meningkatkan hasil yang sebelumnya tadi saya bilang untuk meningkat gitu, mulai dari pupuknya, mulai dari pestisida yang diberikan gitu, sampai nanti di akhir ada panen yang akan diserap oleh Bulog gitu. Setelah adanya launching kegiatan Jaksa Mandiri Pangan ini, petani lebih terjamin gitu. Jadi mereka tidak perlu ragu lagi, ini lahan siapa, ini tanah siapa gitu. Mereka mendapatkan bantuan benih, bantuan pupuk, dan nanti hasilnya yang diserap oleh Bulog dengan harga yang sesuai dengan harapan mereka, harapan para petani gitu. Tantangannya, yang jelas ini perlu hati, jaksa yang memang punya hati untuk turut membantu. Karena memang bukan tugas utamanya jaksa ini. Tetapi dengan kehadiran jaksa di sini, kami bisa mengorkestra, mengkoordinir instansi-instansi yang tadinya nggak bisa berhubungan, nggak bisa beririsan, jadi akhirnya beririsan. Yang tadinya nggak mau kerjasama, jadi mau kerjasama. Jadi harapan saya sebagai penyuluh, sebagai pendamping, saya harapkan produktivitas atau produksi dari tanaman padi ini meningkat ya Mas, dari sebelumnya tadi saya bilang rendah menjadi tinggi gitu, agar otomatis mensejahterakan petani dengan harga jual yang pantas. Kemudian petani-petani di sini yang khususnya bukan petani pemilik ya, rata-rata petani penggarap itu mereka mempunyai pekerjaan gitu. Dengan menggarap sawah ini mereka dapat hasil dari sawah yang mereka budidayakan ini, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Serimahe ini. Harapannya bahwa program ini dapat berkelanjutan. Kami mengharapkan sekali para petani menikmati buah karyanya sendiri dengan maksimal. Kami itu sedih, ya, terutama saya sedih. Ini para petani udah nanam, capek-capek, udah banyak, nggak kejual, nggak laku, atau dibalikin lagi. Masa dia makan cabai semua aja bisa tanam cabai. Masa dia makan ketimun semuanya makan ketimun, ya kan? Kebuanglah itu. Nah, kami ingin mengharapkan harganya menjadi stabil. Dengan program ini berkelanjutan, petani jadi lebih makmur. Karena kenapa lebih makmur? Harganya stabil. Gitu.
Jaksa Mandiri Pangan bukan sekadar program, tapi gerakan besar untuk menjaga masa depan pangan bangsa. Dari ruang sidang hingga lahan pertanian, jaksa hadir bukan hanya menegakkan hukum, tapi juga menanam harapan. Program Jaksa Mandiri Pangan mempertegas komitmen Kejaksaan RI dalam pengawalan proyek strategis nasional dari pemerintah. Menggunakan prinsip preventif dan represif, Kejaksaan berfokus dalam pencegahan setiap resiko penyelewengan dan mafia pangan demi meningkatkan kesejahteraan petani dan seluruh masyarakat Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia berkomitmen menjalankan penegakan hukum dengan tegas, profesional, dan berintegritas. Dalam semangat reformasi birokrasi, kami akan mewujudkan kejaksaan yang modern, responsif, akuntabel, dan berkeadilan. Saksikan program Jurnal Adiaksa berikutnya di Kompas TV. Saya, Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, pamit undur diri.